kepolisian berpeluang memeriksa mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi terkait kasus judol. Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut bahwa proses hukum tetap harus dilanjutkan. Bahkan siapapun yang diduga terlibat, bakal tetap diproses sepanjang memenuhi bukti-bukti yang diperlukan. Budi Aris sebelumnya juga pernah menyebut bahwa dirinya siap diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus judol. Bahkan dengan pedenya, ia mengklaim bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus yang telah menjerat belasan bekas anak buahnya di kementerian yang saat ini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital. Sah, terbukti. Makin kuat hubungan yang bisa kita lihat antara Budi Ari dengan Adi Kismanto. Orang yang meloloskan 1000 situs judi online. Ini baru pengakuannya loh. Baru ada pengakuan Adi Kismanto 1000 itu. Jangan-jangan 10.000. Jangan-jangan 100.000. Karena Budi Ari mengaku sudah memblokir 3,8 juta situs judi online. Padahal kalau itu hanya situs gratisan, saat itu ditutup, saat itu juga bisa langsung dibuka lagi. Bikin lagi yang baru. Kan begitu. Jadi Adi Kismanto adalah seorang yang disebut ahli oleh Budi Ari. Ahli apa? Ya ahli mengamankan situs judi online. Ketika yang lain diblokir, yang 1000-nya tidak. Kita lihat ya fakta-faktanya. Kita harus cermati dulu. Ini sudah pernah kita bahas tentang Adi Kismanto, tapi tidak dalam konteks bahwa yang meloloskan dia di Kominfo adalah Budi Ari. Ya. Jadi kita susut dulu dari awal. Mengenal Adi Kismanto, diduga ahli IT yang terlibat dalam pengamanan situs judi online di Komdigi. Seret nama Budi Ari. Nama Adi Kismanto mendadak menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa ia diduga memiliki peran penting dalam pengamanan situs judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Adi Kismanto dikenal sebagai ahli dalam bidang teknologi informasi. Lulusan SMK katanya. Saya yakin keahliannya tidak spektakuler. Ya lulusan SMK yang lain juga sama lah. Ya. Saya yakin sekali itu. Kan banyak ahli-ahli sekarang yang di bidang IT. Ia diduga terlibat dalam proses pemblokiran atau pengamanan lebih dari 1000 situs judi online. 1000 lebih. Lebih dari 1000. Berapa lebihnya? Ya bisa jadi 10.000. Yang beroperasi di Indonesia. Namun yang mengejutkan, Adi bukanlah pegawai sipil negara atau ASN yang bekerja secara resmi di bawah naungan Komdigi, melainkan seorang dari pihak luar yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan pejabat di kementerian tersebut. Siapa? Ya Budi Ari. Budi Ari sudah mengakui jaringan dan keterkaitan dengan pejabat Komdigi. Nah, menurut informasi yang berkembang di medsos, terutama yang diungkap oleh akun Twitter Partai Sosmed, Adi Kismanto atau yang sering disebut dengan Valen diduga menjadi suruhan dari seseorang ex-komisaris BUMN Zulkarnain Apriliantoni. Zulkarnain yang lebih dikenal dengan nama Tony Tomang diduga menjadi penghubung antara Adi dengan pejabat penting di Kementerian Kominfo, termasuk Budi Ari yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kominfo. Ada informasi bahwa Adi Kismanto alias Valen ini adalah orang IT yang meskipun bukan ASN di Kominfo memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi di Komdigi. Jadi dia bukan ASN tapi digaji. Sudah mah digaji, berkhianat pula. Nah, peran Adi dalam pengamanan situs judi online pun terungkap. Dalam praktiknya, Adi diduga sebagai orang yang pertama kali mengakses hasil crawling atau pemindaian terhadap situs-situs judi online menggunakan kata kunci tertentu seperti gacor, 88, dan yang lainnya. Yang kemudian diserahkan ke bagian lain untuk disortir, untuk diblokir mungkin maksudnya. Makanya sebelum diserahkan, diamankan dulu. Namun karena ia memiliki akses pertama terhadap hasil crawling tersebut, Adi diduga dapat melakukan manipulasi dengan menyisihkan situs judi online yang dilindungi atau bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, dengan pihak Adi maksudnya ya. Karena dia yang pertama kali menerima hasil scrolling, Adi Kismanto bisa melakukan kecurangan dengan cara menyisihkan situs-situs judi yang dibina agar tidak terdeteksi oleh mesin pencarian. Jadi dibina. Kalau nggak bayar, binasakan. Kalau bayar, dibina. Nah, gitu ya.
Praktik ini memungkinkan situs judi online yang sebenarnya sudah terdaftar untuk diblokir atau terdeteksi tetap dapat beroperasi tanpa masalah. Hal ini menambah kecurigaan bahwa ada jaringan di dalam Komdigi yang melindungi situs-situs tersebut dengan imbalan tertentu. Nah, ini keterkaitannya dengan Budi Ari. Bahwa selain itu hubungan antara Adi dan Budi Ari juga semakin menjadi sorotan setelah terungkap bahwa Adi diketahui memiliki kedekatan pribadi dengan Budi Ari. Salah satu bukti yang beredar di medsos menunjukkan Budi Ari hadir dalam acara pernikahan Adi Kismanto. Pernikahan dengan yang kedua ya. Yang pertama, anak dari istri pertamanya nggak dinafkahi, katanya begitu. Keterkaitan ini menambah perdebatan mengenai apakah Budi Ari mengetahui atau bahkan terlibat dalam tindakan yang diduga melanggar hukum. Sekarang pengakuannya Budi Ari lah yang meloloskan itu ya, dengan dalih bahwa dia punya keahlian. Pada saat menjabat sebagai Menkominfo, Budi Ari dikaitkan dengan kebijakan pemblokiran situs judi online yang dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu, yaitu Adi Kismanto. Nah, gitu ya. Dan sekarang kita lihat pengakuannya. Penjelasan Budi Ari soal pegawai Kominfo yang tak lulus seleksi tapi diterima kerja. Siapa maksudnya? Ya Aka, Adi Kismanto. Apa alasannya? Kompas. Budi Ari menjelaskan alasan dibalik perekrutan salah satu pegawai Kementerian Komunikasi berinisial AK yang dinyatakan gagal dalam seleksi namun tetap bisa bekerja. AK ini siapa? Adi Kismanto, yang perannya barusan sudah kita jelaskan. AK menjadi salah satu dari 11 pegawai Komdigi yang diduga melindungi situs judi online. Nah, ini kata-katanya Budi Ari. Saya putuskan AK untuk diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni. Jadi bukan dari pengamatan, bukan dari ujian, bukan dari pembuktian Budi Ari. Tapi Budi Ari hanya sekedar bilang karena yang bersangkutan mengklaim punya kemampuan IT yang mumpuni. Kalau mengklaim Allahu Akbar. Jadi benar-benar konyol ini. Konyol itu sinonimnya kurang akal ini Budi Ari. Gawat ini, gawat. Hanya berdasarkan pengakuan diterima walaupun tak lulus tes. Tes itu buat apa? Tes itu buat ngukur dia mampu apa tidak. Ternyata tidak mampu. Makanya tidak lulus tes. Ternyata dimasukkan dengan dalih dia punya kemampuan. Coba-coba di mana ini akalnya Budi Ari ini? Ajaib sekali ini. Bisa dihukum? Ya haruslah. Budi Ari biang judo, karibnya Jokodok. Menurut Budi Ari, keputusan tersebut bertujuan memperkuat tim Komdigi yang saat itu masih bernama Kominfo dalam rangka memberantas judi online. Ini dibilangnya gini nih Budi Ari. Dalam dunia IT sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama. Hey bro, di mana-mana juga begitu. Untuk jadi wapres pun nggak perlu jelas ijazahnya. Untuk menjadi presiden pun nggak perlu jelas ijazahnya. Jokowi saja nggak jelas kok ijazahnya. Diminta menunjukkan asal ijazahnya tidak mampu, bisa jadi presiden. Ya apalagi ini. Jangan Anda bilang dalam dunia IT Anda juga backgroundnya bukan orang IT. Kan ngaco ini. AK sebelumnya dikenal memiliki kemampuan teknis untuk menangani pemblokiran situs-situs yang dianggap merugikan masyarakat. Namun kontroversi muncul setelah AK terseret dalam kasus perlindungan situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai Komdigi. Ini seterusnya sudah kita bahas berulang-ulang, jadi tidak perlu kita ulangi ya. Jangan kasih kendor.